Melihat Bastian yang benar-benar marah, Ivana sadar bahwa tidak ada untungnya jika terus berdebat apalagi menyinggung laki-laki itu. Dia menggertakkan gigi dan membungkuk pada anak itu. "Maaf ya adik kecil, semua ini salah tante." Setelah mengatakan itu Ivana pun membatin. "Sialan, nggak bisa dibiarkan sebelum semuanya jelas. Jika benar Tri adalah ibu dari anak ini, maka mereka tidak boleh ada di sini." Setelah kepergian Ivana, Bastian menatap Sofia. Raut wajah anak itu tampak cemberut, pipinya merah dan sedikit bengkak. Sofia lalu menarik tangan Bastian seraya berkata, "Paman, aku tidak ingin makan lagi. Aku mau pulang saja." Bastian tertegun, kejadian barusan semoga tidak membuat anak ini trauma. Bastian lalu mengangguk, "Baiklah, mari paman antar pulang." "Tidak perlu paman, aku akan pulang dengan ayah angkat. Dia akan kemari menjemputku." Bruno terlihat bingung, "Tuan, kenapa sikap anak ini cepat sekali berubah?" Bastian diam saja sambil terus melihat Sofia yang menjauh, entah apa yang dipikirkan anak itu. Setelah berjalan keluar dari hotel, Sofia tidak lagi menangis. Dia melihat mobil Diego dan langsung masuk ke dalamnya. "Bagaimana? Aktingku bagus kan?" tanya Sofia pada Clarissa di sampingnya. Ya, aku melihatnya tadi. Tapi nenek lampir itu tega sekali menamparkanmu, dan ternyata nenek sihir itu juga adalah ibunya si ulat bulu," jawab Clarissa. Tadi saat Sofia dan Clarissa bercerita lewat telepon, Sofia meminta agar Diego menjemputnya di restoran Hotel Carabella. Karena jarak hotel dengan rumah sakit yang cukup dekat, Diego menyanggupinya. Namun saat Diego dan Clarissa sampai di sana dan masuk ke dalam restoran, mereka malah melihat adegan di mana Ivana menamparkan Sofia. Dengan cepat Diego membawa Clarissa kembali ke dalam mobil agar tidak Ivana dan Bastian tidak curiga bahwa mereka adalah kembar. "Kau tidak perlu khawatir Dik," Sofia menenangkan Clarissa. "Beraninya nenek lampir itu menamparkan muka, lain kali tidak akan aku biarkan," sahut Clarissa. "Kak, apa ayah benar-benar tidak menginginkan kita?" tambah Clarissa. Mata Sofia memerah, bahkan saat Sofia ditampar di depan Bastian. Bastian hanya menyuruh agar Ivana minta maaf saja, dia tidak ingin memperpanjang masalah itu karena wanita itu adalah ibu Tiara. Mengingat itu Sofia menjadi kecewa. Mendengar percakapan kedua bocah di belakangnya, Diego merasa kasihan tapi dia harus memberikan mereka penjelasan agar tidak salah paham kepada Bastian. Bagaimanapun juga, Bastian masih tidak tahu jika kedua anak ini adalah putri kandungnya. "Anak-anak, kalian tenang saja ya. Ayah kalian hanya dibohongi oleh ulat bulu itu, suatu saat nanti ayah kalian pasti akan kembali pada kalian." Anak-anak itu berpikir, dengan kekuasaan Bastian di negara Valtania, mereka takut mengakui dia adalah ayah kandung mereka. Karena tidak ingin direbut oleh Bastian dan memisahkan mereka dari Tria. Ibu mereka pasti akan kalah walaupun masalah ini sampai ke persidangan. Jika Bastian masih tetap melindungi Tiara, mereka berdua tidak sudi memiliki ayah seperti itu. Lagian mereka punya ibu yang sangat menyayangi mereka dengan tulus, mereka juga tidak kekurangan uang untuk menghidupi ibunya. Sofia dan Clarissa mengangguk dan menjawab bersama, "Baiklah." Di perusahaan Aurora, Ivana merasa kesal karena diperlakukan tidak baik oleh Bastian. Dia lantas mendatangi perusahaan Aurora untuk menemui Tria. "Tria, sialan, jalan celaka keluar kau," teriak Ivana. Tria yang sedang berada di dalam ruangan sudah bisa menebak suara siapa itu. Tria sedang duduk di meja kerjanya sambil melihat dan memeriksa data pembelian batu mentah. Tanpa menoleh sama sekali Tria berkata, "Nyonya Ivana Harper, bisa tidak jangan memanggilku dengan kata-kata rendahan seperti itu.
Etikamu sungguh buruk sekali ya. Ivana berjalan ke arah Tria lalu memeloti Noah dengan tajam. Hebat sekali kamu. Setelah pergi 6 tahun yang lalu, kini kamu kembali dengan membawa anak haram. Anak haram. Beo Tria. Tria menutup dokumen di tangannya lalu menyimpannya di atas meja. Apa maksudmu Nyonya Harper? Maksudku Nyonya Porter, tanya Tria sambil tertawa kecil. Karena sampai saat ini ayah Tria belum menyetujui jika Ivana harus berganti nama belakang. Ivana tertawa lalu berkata, apa maksudku? Tadi siang aku melihat anak perempuan itu di restoran Carabella. Jujur saja dia itu anakmu kan? Anak apaan sih? Aku gak ngerti apa yang kamu bicarakan. Jawab Tria. Makan di restoran. Apakah Diego mengajak Sofia dan Clarissa makan di restoran? Batin Tria. Tria tidak ingin satupun dari keluarga Porter mengetahui keberadaan anak-anaknya, karena dia tidak suka jika anak-anak itu digunakan untuk mengancamnya. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Tanya Ivana ragu-ragu. Kenapa kamu dengan cepat menyimpulkan bahwa dia itu anakku? Aku saja tidak tahu, tapi kamu seakan-akan pernah melihatnya. Ivana tampak ragu, apakah benar anak itu adalah anak Tria? Nyonya Ivana, baru melihat anak kecil saja kamu langsung menginterogasiku. Apakah kamu takut jika aku punya anak? Dan jika seandainya dia memanglah anakku, lalu apa hubungannya denganmu? Tanya Tria. Melihat Ivana terdiam, Tria tertawa, Nyonya Ivana, kamu bicara seolah-olah aku ini melahirkan anak hanya untukmu saja. Tidak perlu ikut campur dalam hidupku, lebih baik urus saja putrimu itu. Saking kesalnya Ivana, dia tidak bisa berkata-kata, kamu. Dia hanya bisa menunjuk wajah Tria dengan geram. Aku apanya? Ayahku telah memberikan perusahaan Aurora kepadanya selama ini, tapi sekarang malah muncul masalah batu mentah palsu. Jika ayahku tahu, apakah dia akan tetap membiarkan Tiara mengelola perusahaan ini? Raut wajah Ivana berubah drastis seraya berkata, batu mentah apanya? Jangan mengada-ngada ya kamu. Wanita sialan, jalang celaka. Sudah 6 tahun tapi kata-katanya tetap tajam dan tatapannya tidak berubah. Masih sama seperti sebelumnya, batin Ivana. Tapi benar juga, kalian sekarang hidup mewah dan taunya hanya menghamburkan uang. Mana peduli dengan perusahaan? Tiara bersandar ke belakang kursinya dan menambahkan, kalau otakmu itu bodoh, belajarlah pada putrimu untuk menambah wawasan. Jangan hanya tahu berdandan saja seperti OKB. OKB. Maksudmu? Tanya Ivana. OKB, orang kaya baru. Ivana merasa dipermalukan hingga wajahnya merah padam. Namun dia berpikir sejenak kemudian berkata, kamu memang dibesarkan di keluarga Porter, hanya saja jika ayahmu tidak menikahi Aurora. Mungkin aku sudah jadi Nyonya Porter dari dulu, karena aku adalah cinta pertama ayahmu. Oh, lalu kenapa ayahku tidak menikahimu dari dulu? Kenapa dia malah menikahi ibuku? Tria tersenyum mengejek membuat Ivana kesal setengah mati. Ivana mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya, karena laki-laki lebih memilih wanita yang mau menunjang karirnya. Tapi sebenarnya kasihan ibumu. Walaupun istri sah tetap saja ayahmu selingkuh denganku. Melihat tatapan dingin Tria, Ivana merasa bangga, ada beberapa orang yang dilahirkan kaya tapi kurang beruntung, contohnya seperti kamu dan ibumu. Jika saja ibumu bukan seorang desainer mana mungkin Elio mau menikahinya, bahkan setelah 3 tahun menikah dan kamu berusia 2 tahun, ayahmu lebih memilih kembali berselingkuh denganku. Asal kamu tahu, laki-laki tidak suka wanita yang terlalu hebat. Mereka lebih suka wanita yang lemah,
aku sangat tahu kesukaan ayahmu dan pandai mengambil hatinya. Sementara ibumu hanya fokus bekerja dan bekerja, semua laki-laki akan bosan dengan wanita seperti itu. Mendengar Ivana menceritakan masa lalunya, dan dengan bangganya menjadi seorang pelakor, Tria malah tertawa terbahak-bahak. Memang benar katamu, asalkan gatal dan tebal muka semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Dulu jika saja ibuku sama sepertimu, mana mungkin kamu punya kesempatan. Ivana terdiam mendengar kata-kata Tria, lalu dengan marah berteriak, kamu dasar jalang celaka. Tiara melambaikan tangannya dan berkata, jika Nyonya Ivana tidak punya kepentingan lagi, silahkan pergi dari sini. Aku mau bekerja karena perusahaan ini sudah cukup kacau akibat ulah putrimu. Bertahan sampai saat ini saja sudah lumayan hebat. Ivana melipat tangan di dada seraya berkata, jangan pernah merasa hebat hanya karena kamu itu seorang desainer internasional yang terkenal. Jika dibandingkan dengan Tuan Bastian, kamu gak ada apa-apanya. Sekali lagi aku ingatkan padamu untuk tidak macam-macam, apalagi sampai mendekati Bastian. Bastian adalah pacar Tiara, dan kamu gak akan bisa merebutnya. Setelah melontarkan kata-kata itu, Ivana berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Tria tersenyum, siapa juga yang mau merebut laki-laki itu? Tria tidak pernah tertarik dengan laki-laki itu. Jika dia akan merebut sesuatu dari Tiara, maka itu adalah perusahaan Aurora, milik mendiang ibunya. Setelah gagal melampiaskan amarahnya pada Tria, Ivana kembali ke rumah dan segera melapor pada Elio. Elio melipat koran yang dibacanya lalu menyimpan koran itu di atas meja. Dia membuka kacamata lalu bertanya dengan terkejut, Tria sudah pulang? Iya, bahkan dia sekarang adalah desainer perhiasan internasional yang terkenal itu, Mazaya. Jangankan padaku dan Tiara, dia bahkan lancang kepada Tuan Bastian. Setelah Elio mengetahui jika Bastian adalah pacar Tiara, Elio menjadi semakin sayang padanya. Tapi Tria malah selancang itu dan berani melawan Bastian, tentu saja Elio tidak akan diam saja. Bagaimanapun Elio merasa dihargai karena hubungan itu, dia juga tidak ingin menyinggung keluarga Grace. Jadi, tidak mungkin dia akan diam saja melihat calon menantu kayanya itu dibuat kesal oleh Tria. Elio mengambil air putih dan meminumnya kemudian berkata, setelah 6 tahun tak bertemu, gadis itu kembali dan malah membuat masalah untuk Tuan Bastian. Ivana duduk di samping Elio dan memeluk lengannya, padahal aku datang ke kantor untuk mengingatkannya, tapi dia justru marah padaku. Sayang, jika ini dibiarkan terus, Bastian juga akan marah kepada Tiara. Kita akan repot nantinya. Raut wajah Elio berubah muram, besok aku akan menyuruh Tria pulang. Mendengar itu, wajah Ivana berubah berseri-seri. Jika Ivana tidak bisa melawan Tria, maka dia akan menyuruh Elio melakukan suatu cara. Elio pasti bisa mengendalikan putrinya itu. Villa Green. Saat makan malam, Tria melihat pipi Sofia yang merah dan sedikit bengkak. Dia lantas bertanya dengan alis berkerut, Sofia, ada apa dengan wajahmu? Kenapa pipimu bengkak? Ibu, tadi siang kami dan ayah Diego pergi makan di restoran, tapi kami malam bertemu dengan Tante Menor. Dan ibu tahu, ternyata dia adalah ibunya si ulat bulu Tiara. Entah kenapa dia bertanya, apakah aku adalah anak ibu atau bukan, dia bahkan memaki ibu dan memukulku. Jawab Sofia sedikit berbohong. Wajah Tria berubah tajam. Jika bukan karena ingin menyembunyikan anak-anaknya dari keluarga Porter, Tria mungkin sudah membawa parang ke hadapan Ivana. Ivana sialan, pantas saja hari ini dia ke kantor mencariku, batin Tria geram.
Tapi mengapa Ivana bisa seyakin itu, jika Sofia adalah anaknya? Sofyan meletakkan tangan di bahu Tria dan berkata, "Ibu, tidak perlu khawatirkan aku. Aku tidak sakit lagi, hanya saja aku iri dengan anak-anak lain. Mereka punya ayah yang bisa melindungi mereka, sedangkan kami tidak punya." Hati Tria merasa tertohok, pandangannya pun seketika meredup. Meskipun dia memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anaknya, pada akhirnya mereka tetap kekurangan kasih sayang seorang ayah. Diego memang bisa menjadi ayah angkat untuk mereka, akan tetapi Diego adalah seorang pria lajang yang belum pernah berumah tangga, dia belum bisa menjadi figur ayah yang sesungguhnya untuk mereka. Selain itu, Diego juga adalah seorang artis yang memiliki banyak kesibukan. Diego bisa bersama anak-anak hanya pada waktu tertentu saat tidak memiliki kesibukan lain. Tria sangat merasa bersalah kepada anak-anaknya, dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan tentang ayah kepada Sofia dan Clarissa. Sebab Tria juga tidak tahu siapa ayah dari kedua putrinya ini. "Ibu, kenapa ayah mencampakkan kami?" tanya Clarissa sambil mendongak menatap ibunya. Sofia mengangguk lalu menambahkan, "Iya Bu, kenapa ayah tidak menginginkan kami?" Ketika Tria baru akan bersuara, tiba-tiba terdengar isakan tangis dari Clarissa. "Aku tahu, ayah pasti tidak menginginkan kami karena ada wanita lain, huhuhu." Sofia menatap Clarissa yang sedang berakting ini, tangisannya nyata membuat Sofia kagum. Ternyata Clarissa memang berbakat menjadi seorang artis, bagus dilanjutkan dramanya, aku kira aku saja yang bisa berakting. Ternyata dia lebih baik dariku, batin Sofia. "Jangan menangis sayang, ayah kalian tidak seperti itu." Lantaran Tria tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa menghibur Clarissa sambil menyeka air mata anak itu. Clarissa berhenti menangis, lalu menatap Tria dengan mata sembabnya, "Apakah benar begitu Bu?" Tria terpaksa tersenyum, "Benar sayang, bagaimana mungkin ayah mencampakkan putri-putrinya yang cantik dan manis ini? Lalu kenapa selama ini ibu tidak pernah memberitahu kami tentang ayah? Kenapa ayah tidak menemui kami Bu?" tanya Clarissa, dia ingin semuanya jelas. Melihat kedua anak itu terus menatapnya, Tria menarik nafas lalu menghembuskannya seraya berkata, "Jangan dibahas lagi ya, ibu tidak ingin mengungkitnya karena dia mati muda." Sofia hampir saja tertawa, bagaimana mungkin ayahnya mati muda? Sementara hasil tes DNA menunjukkan jika Bastian Gracie adalah ayah kandung mereka. Dengan cepat Sofia meminum segelas air putih yang ada di hadapannya, untuk menutupi tawa yang hampir keluar dari mulutnya. Clarissa terdiam lalu membatin, "Apakah ibu tidak punya perasaan berkata seperti itu? Padahal ayahku masih hidup tapi dibilang sudah mati." Clarissa lalu menampilkan wajah cemberutnya. Di saat Tria sedang sibuk memikirkan cara agar bisa mengelabui kedua anaknya ini, tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Tria sangat bersyukur dan dengan cepat berjalan ke arah balkon untuk mengangkat panggilan tersebut. "Halo, ini siapa ya?" tanya Tria. "Apakah benar ini dengan keluarga Nona Tasya? Di sini adalah kantor polisi." Tasya adalah sahabat Tria sejak masih kecil, dan setelah kepergiannya 6 tahun lalu ke luar negeri, baru sekarang Tria mendapat kabar tentangnya. Tapi kabar yang kurang baik karena Tasya berurusan dengan polisi. Segera Tria menghampiri Tasya di kantor polisi. Di sana dia bisa melihat Tasya yang sedang duduk dengan tampang yang menyedihkan. Tria menarik nafas dalam-dalam lalu bertanya, "Tasya, ada apa denganmu?" "Aku tidak sengaja menabrak mobil seseorang, dan orang itu adalah orang yang tidak bisa aku singgung," jawab Tasya. Kali ini Tasya mendapat masalah besar, jika ayahnya sampai tahu maka dia akan dihabisi ayahnya.
Tasya telah mendengar kabar dari Diego bahwa Tria telah kembali. Oleh karena itu dia menelpon Tria dan mengakuinya sebagai keluarga. "Mobil siapa yang kamu tabrak?" tanya Tria sambil menatap ke arah Tasya. Tasya menoleh ke arah pintu sebuah ruangan dengan hati-hati, dan pada saat itu keluarlah seorang polantas dari dalam bersama dua orang pria. Dan lagi-lagi pria itu adalah Bastian. Ekspresi Tria menjadi kaku, dia melototi Tasya dan menggertakkan gigi. "Pintar sekali kamu memilih orang untuk ditabrak, kenapa nggak tabrak sampai mati saja?" Tasya mengerutkan dahinya dan berkata dengan polos, "Aku benar-benar gak sengaja, aku lagi buru-buru." Saat menabrak mobil Rolls-Royce membuat Tasya terkejut, ditambah saat melihat orang yang ada di dalamnya membuat Tasya semakin takut. Tatapan Bastian berubah redup saat melihat keberadaan Tria, apalagi mengingat adegan di mana saat Tiara mencoba menciumnya malam itu. Entah mengapa wajah Tria lah yang terlintas di benaknya.